Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidatus Safitri dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. NIM 241101010064. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 materi dari mata perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Abdul Razak SHI MPD. Baik, pada materi yang pertama ini membahas mengenai pengertian nasionalisme dan identitas nasional serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Baik, pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme ini adalah paham kebangsaan yang memiliki arti semangat dan juga kesadaran cinta terhadap tanah air, memelihara kehormatan bangsa, bangga menjadi penduduk warga Indonesia, serta memiliki rasa solidaritas terhadap sesama bangsa dan juga negara. Kemudian secara etimologi, nasionalisme berasal dari bahasa Latin yaitu nation, yang berarti kelahiran, dan kemudian berkembang menjadi nation yang dalam bahasa Inggris, Jerman, dan juga Belanda memiliki arti bangsa. Dan menurut KBBI ataupun Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu paham untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Kemudian ciri-ciri nasionalisme yaitu yang pertama, mementingkan kepentingan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Yang kedua yaitu merawat dan menjaga keutuhan bangsa, dan yang ketiga yaitu patuh terhadap kebijakan dan hukum negara. Kemudian faktor internal munculnya nasionalisme yaitu penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan, dan faktor eksternal yang mendukung adanya nasionalisme yaitu salah satunya kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Jepang-Rusia yang menyadarkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Kemudian pengertian identitas nasional. Identitas nasional adalah istilah yang terdiri dari 2 kata yaitu identitas dan juga nasional, di mana pengertian dari identitas adalah ciri-ciri, jati diri, dan tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan sesuatu yang lain. Kemudian nasional ini adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena suatu kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, ataupun cita-cita. Kemudian jikalau digabungkan, identitas nasional itu memiliki arti yaitu kepribadian nasional ataupun jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa untuk membedakan bangsa yang lainnya. Kemudian jenis-jenis identitas nasional itu ada 3. Yang pertama fundamental, instrumental, dan juga alamiah. Di mana fundamental ini meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. Kemudian identitas instrumental meliputi bendera merah putih, kemudian Garuda Pancasila sebagai lambang bangsa Indonesia, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian identitas alamnya meliputi negara Indonesia berbentuk kepulauan dengan jumlahnya yang ribuan. Kemudian implementasi nasionalisme dan identitas nasional dalam berbagai perspektif. Baik dalam bidang sosial ini memperkuat integrasi sosial dan kohesi di tengah keberagaman, seperti mempromosikan perayaan hari besar dan pendidikan karakter. Dan pada bidang politik yaitu mendukung persatuan dan kesatuan dengan pengembangan kebijakan luar negeri, memprioritaskan kepentingan nasional, serta mempromosikan simbol-simbol negara dan penggunaan bahasa nasional dalam administrasi pemerintahan. Kemudian yang ketiga yaitu budaya, yaitu dengan melestarikan budaya, seni, dan juga tradisi. Pemerintah dan masyarakat berkolaborasi untuk menjaga dan merayakan budaya lokal. Dan pada yang bidang keempat ini yaitu ekonomi, mendukung industri lokal dan juga produk dalam negeri. Baik, pada materi kedua membahas mengenai pengertian integrasi nasional, faktor penghambat, faktor pendorong, serta implementasi integrasi nasional. Baik, pada pengertian integrasi nasional itu terdiri dari 2 kata yaitu integrasi dan juga nasional, di mana pengertian dari integrasi di sini adalah menggabungkan dan mempersatukan, dapat diartikan juga sebagai proses untuk menyatupadukan sehingga menjadi kesatuan yang bulat. Kemudian nasional di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang memiliki arti kebangsaan. Jika digabungkan, identitas nasional memiliki arti yaitu upaya atau proses untuk menyatukan berbagai unsur dan juga kelompok sehingga menjadi kesatuan nasional. Kemudian faktor penghambat integrasi nasional yaitu yang pertama kurangnya toleransi antar golongan, yang kedua kurangnya kesadaran masyarakat terhadap
gangguan dan ancaman dari luar. Dan yang ketiga yaitu adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan. Kemudian faktor pendukung integrasi nasional, yang pertama yaitu rasa cinta terhadap tanah air, yang kedua rela berkorban demi bangsa dan juga negara, kemudian yang ketiga yaitu adanya jiwa dan semangat bergotong royong bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian mengimplementasikan integrasi nasional, yaitu yang pertama membudayakan gotong royong, yang kedua yaitu cinta tanah air seperti mengutamakan produk dalam negeri, dan yang ketiga yaitu toleransi beragama. Baik, pada materi yang ketiga yaitu membahas mengenai pengertian konstitusi dan implementasi konstitusi di Indonesia. Pada pengertian konstitusi ini berasal dari bahasa Perancis, yaitu constitute, yang berarti membentuk, menyusun, atau menyatakan suatu negara. Sedangkan menurut istilah, konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur sistem pemerintahan dan hubungan antara lembaga negara. Konstitusi ini juga dapat diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Kemudian implementasi konstitusi di Indonesia. Yang pertama yaitu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, Piagam Kelahiran Negara Baru dan Identitas Nasional UUD 1945 ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang kedua yaitu fungsi transformatif, di mana jika kandungan UUD 1945 ini dinilai tidak lagi relevan dengan pengembangan masyarakat, maka konstitusi ini terbuka untuk diubah. Dan UUD 1945 ini pernah mengalami perubahan pada tahun 1999 hingga tahun 2002. Baik, pada materi yang keempat ini membahas mengenai pengertian hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban warga negara, hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara, serta implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Baik, pengertian dari hak dan kewajiban negara, di mana hak dan kewajiban negara adalah hubungan timbal balik antara negara dan juga warga negara. Hak warga negara adalah apa yang harus didapatkan warga negara, sedangkan kewajiban warga negara adalah apa yang harus dilakukan oleh warga negara. Kemudian pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara dapat diartikan sebagai semua hal yang didapatkan oleh seorang warga dalam bentuk kewenangan dan juga kekuasaan. Sementara kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan oleh anggota masyarakat. Kemudian kewajiban ini harus dilaksanakan agar kita mendapatkan hak. Kemudian hubungan antara hak dan juga kewajiban negara dan warga negara. Baik, hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara bersifat timbal balik, di mana negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Kemudian warga negara juga memiliki hak dan kewajiban kepada negara. Kemudian hak dan kewajiban ini merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, di mana hak dapat muncul ketika kewajiban telah dipenuhi. Kemudian implementasi hak dan kewajiban negara dalam pendidikan. Baik, misalnya nih, pemerintahan berhak membuat undang-undang tentang wajib belajar 12 tahun dan memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan fasilitas pendidikan. Kemudian warga negara juga berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan juga memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan menengah, yaitu minimal 12 tahun mulai dari SD, SMP hingga SMA. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.